Selamat siang Bapak. Siang. Saya Revanaya Hamko dari Ekskul Multimedia Club. Di sini saya ingin meminta waktunya Bapak untuk sebentar untuk diwawancara ya. Sebelumnya nih, bagaimana sih pendapat Bapak tentang siswa-siswi peserta MPLS pada siang hari ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk peserta MPLS tahun ini tentunya ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dari hal jumlah peserta atau calon siswa-siswi SMK Tridharma II Bogor ya. Tahun ini berjumlah 515 yang mana ini merupakan kepercayaan yang sangat besar dari orang tua, dari masyarakat kepada SMK Tridharma II Bogor untuk menyekolahkan putra-putrinya di SMK Tridharma II Bogor untuk tahun pelajaran 2004-2025. Jadi kesimpulannya dari 515 siswa ini mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik tentunya. Amin. Yang kedua Pak, bagaimana sih menurut Bapak bagaimana sih pendapat Bapak tentang penampilan ekskul hari ini? Sangat luar biasa ya. Kita bisa lihat sendiri antusias dari calon siswa-siswi SMK Tridharma II Bogor. Tadi kita sudah saksikan beberapa ekskul mulai dari Paskibra, kemudian Pramuka, kemudian MMC juga luar biasa bagus. Kemudian sekarang sedang tampil Marawis. Jadi mudah-mudahan 3 hari termasuk hari ini, mudah-mudahan penampilan ekskul SMK Tridharma II Bogor bisa menarik minat, bisa menarik bakat siswa baru SMK Tridharma II Bogor. Baik Bapak, pertanyaan yang terakhir nih Pak. Ya. Apa sih harapan Bapak kepada siswa-siswi peserta yang baru saja memasuki sekolah SMK Tridharma II? Ya tentunya harapannya hanya satu, mereka bisa cepat beradaptasi di lingkungan yang baru bagi mereka dengan adanya kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Dengan cepatnya beradaptasi tentunya akan semakin cepat juga tercapai pembelajaran di SMK Tridharma II Bogor. Jadi mereka bisa mengenal lingkungan sekolahnya, termasuk ibu bapak gurunya, kurikulumnya, dan lain sebagainya. Jadi harapannya hanya satu, cepat beradaptasi di lingkungan SMK Tridharma II Bogor. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Waktu kakak jadi siswa di SMK Tridharma, kalau boleh tahu kakak masuk jurusan apa ya? Waktu sekolah di sini ya, berarti saya itu jurusan multimedia tahun lulus 2016. Oke, nih terus kan katanya kakak tuh pernah masuk di Ekskul Multimedia Club ya? Iya betul. Nah itu waktu jadi di Ekskul Multimedia Club itu kakak divisi apa? Aku dulu ngambil divisi animasi di Multimedia Club ya. Oke, berarti animasi nih ya kak. Oke kak, aku boleh tahu gak pengalaman yang paling berkesan menurut kakak selama menjadi siswa di SMK Tridharma? Yang seru ya, waktu ikut MMC sih, karena kayak liputan kayak kalian sekarang gini. Terus sekarang masih bikin album kenangan? Masih ya? Ya sama bikin kayak album kenangan buat kakak tingkat kita. Kayak gitu sih paling seru. Ya kenal sama teman-teman baru lintas jurusan gitu aja, seru-seru sih. Nah, terus kak, kalau boleh tahu nih, pas kakak lulus dari SMK Tridharma II ini, kakak tuh lanjut kuliah atau langsung lanjut pekerja kak? Aku setelah lulus itu lanjut kuliah dulu di Politeknik Negeri Jakarta, baru setelah lulus aku kerja di Jakarta, di instansi pemerintah. Oke, terima kasih ya kak. Terima kasih atas waktu yang telah kakak berikan. Maaf kalau misalnya aku ada salah kata dari sini ya. Terima kasih kak. Selamat pagi kak. Selamat pagi. Oke, aku Reva dari Ekskul Multimedia Club. Di sini aku ingin meminta waktu kakak sebentar untuk diwawancara ya kak. Oke, sebelumnya nama kakak siapa? Nama saya Suryana. Oke, selama menjadi siswa di SMK Tridharma II, kakak masuk ke jurusan apa? Saya ambil jurusan akuntansi. Oke, nah kak, menurut kakak ada nggak sih pengalaman yang paling berharga selama menjadi siswa di SMK Tridharma II? Pengalaman paling berharga itu ketika saya mengikuti OSIS dan saya menjadi ketua OSIS. Menurut saya itu pengalaman paling berharga dalam hidup saya. Nih kak, kalau boleh tahu juga nih, selama jadi siswa di SMK Tridharma II, kakak ikut berapa ekskul? Saya mengikuti banyak ekskul ya. Waktu itu saya ikut rohis, marawis, volleyball, sama basket.
Oke, berarti lumayan banyak ya kak. Nah, terus ada gak sih pesan-pesan yang mau kakak sampaikan untuk adik-adiknya yang ada di SMK Tridharma 2? Pesan untuk adik-adik semua, yang pertama jangan menyerah, jangan putus asa, ya, karena kalian bisa menentukan masa depan kalian mulai dari SMK Tridharma 2 Bogor ini. Jangan kalian ragu karena kalian bersekolah di swasta, tapi buktikan bahwa di SMK Tridharma 2 Kota Bogor juga kalian bisa sukses seperti itu. Oke kak, nih pertanyaan terakhir yang aku tanyakan kepada kakak adalah, kalau boleh tahu nih, setelah lulus dari SMK Tridharma 2, kakak lanjut kuliah atau langsung bekerja? Setelah lulus dari SMK Tridharma 2 Bogor, saya bekerja dulu untuk menghidupi saya, lalu saya berkuliah di Unindra, Universitas Indra Prasa PGRI Jakarta, lalu saya bekerja di Damkar kembali seperti itu. Oke, terima kasih kak. Ya, terima kasih. Halo kak, selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, aku Reva dari Ekskul Multimedia Club. Di sini aku mau minta waktu kakak sebentar untuk diwawancara ya. Sebelumnya nama kakak siapa? Nama saya Nur Syifa dari jurusan Manajemen Perkantoran. Oke, nih kak, kalau boleh tahu, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan menurut kakak selama menjadi siswi di SMK Tridharma 2? Tentunya banyak ya teman-teman di SMK Tridharma ini. Aku bakalan bisa berkembang gitu ya. Seperti halnya dulu pernah menjadi peringkat pertama paralel dari kelas 1 hingga kelas 3 SMK, di mana juga pernah ikut lomba LKS yang mewakili manajemen perkantoran. Selain itu juga beberapa prestasi seperti administrasi perkantoran, mengikuti administrasi perkantoran, rohani Islam dan adiwiyata seperti itu. Berarti ekskul yang kakak ikuti lumayan banyak ya? Iya, ada 3 ya teman-teman, di mana juga saya bisa mengimbangi antara akademik dan non-akademik saya dengan mengikuti berbagai ekskul yang pernah saya ikuti. Oke, ini kak, kalau boleh tahu, setelah lulus menjadi siswi SMK Tridharma 2, kakak tuh lanjut kuliah atau lanjut bekerja? Oke, kalau untuk itu aku lanjut setahun bekerja, kemudian aku mendapatkan beasiswa pool di salah satu perguruan tinggi negeri di jurusannya administrasi bisnis gitu. Oke, ini kak, terakhir, ada nggak sih pesan yang ingin kakak sampaikan untuk adik-adik yang ada di SMK Tridharma 2? Oke, tentunya untuk adik-adik SMK Tridharma 2, jangan malu kalian berasal dari SMK swasta gitu ya. SMK swasta bisa bersaing mengalahkan SMK negeri lainnya gitu ya. Bisa di sini juga kita dapat menuntut ilmu gitu ya. Dan gunakanlah sebaik-baiknya ilmu kita untuk kebermanfaatan di masyarakat gitu ya, adik-adik gitu ya. Jangan malu lah, pokoknya kalian sekolah di mana gitu ya. Tapi kita bisa berkembang menjadi kupu-kupu yang indah di antara lainnya gitu ya, di antara makhluk-makhluk lainnya gitu. Untuk SMK Tridharma 2, semoga lebih banyak prestasi yang dihasilkan, lebih aktif lagi ekskulnya, dan bisa berkembang melalui beasiswa-beasiswa lainnya gitu ya, Dek. Oke, terima kasih kak. Sama-sama, Reva. Selamat pagi kak. Sebelumnya perkenalkan, aku Reva dari Ekskul Multimedia Club. Di sini aku mau minta waktu kakak sebentar untuk diwawancara ya. Sebelum itu, nama kakak siapa? Nama saya Iqbal Mulyadi. Oke, pas waktu jadi siswa di SMK Tridharma 2 tuh kakak masuk ke jurusan apa? Kebetulan saya di sini jurusan RPL ya, Rekayasa Perangkat Lunak. Nih, terus selama sekolah di sini tuh kakak ikut ekskul apa aja kak? Nah, kebetulan saya juga ikut ekskul MMC ya. Iya. Terus ada gak sih kak pengalaman yang paling berharga menurut kakak selama menjadi siswa di SMK Tridharma 2? Ya, pengalaman yang paling berharga waktu saya di sini itu saya ikut lomba web development di suatu instansi, dan itu lumayan besar ya lombanya. Nah, itu tuh saya dibimbing Pak Didin dan yang lain untuk menyelesaikan soal-soalnya, dan alhamdulillah dia juara 3. Kan tadi kakak masuk ke ekskul MMC ya? Kalau di ekskul MMC itu kakak masuk ke divisi apa kak? Saya dulu divisi web development kalau dulu. Oke kak, ada gak sih pesan yang ingin kakak sampaikan untuk adik-adiknya yang ada di SMK Tridharma 2? Ya, mungkin dengan pesan yang tadi sama kayak MPLS ya, jangan pernah menyerah menuntut ilmu dan jangan pernah puas menuntut ilmu, karena
kalau kita puas sekali itu tuh nggak bakal bisa berkembang. Mungkin itu. Oke, terima kasih Kak. Sama. Halo Kak, selamat pagi. Oke Kak, perkenalkan aku Reva dari Ekskul Multimedia Club. Di sini aku mau minta waktu Kakak sebentar untuk wawancara ya. Sebelum itu nama Kakak siapa? Nama aku Ega Disti. Selama menjadi siswi di SMK Tridharma 2 ini, Kakak tuh masuk ke jurusan apa Kak? Aku masuk di jurusan Multimedia 2. Oke. Nih, terus nih, ada gak sih pengalaman yang paling berharga menurut Kakak selama menjadi siswi di SMK Tridharma 2? Paling berkesan sih waktu ikut di lomba-lomba di Wiyata dan juga ikut serta dalam pembuatan film, dan waktu itu juga memenangkan lombanya di Universitas Pakuan di tingkat Jabodetabek. Oke, ini berarti selama di SMK Tridharma 2 ini Kakak mengikuti berapa ekskul Kak? Cuma satu sih, ya di Wiyata aja. Terus Kak, aku mau tanya, ada nggak sih pesan buat adik-adik yang ada di SMK Tridharma 2? Pesan-pesannya jangan pantang menyerah, pokoknya semangat terus, jangan lupa berpendidikan, jangan lupa pendidikannya. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Hai Sobat MMC, aku bersama Ibu Dewi Paramita. Boleh diperkenalkan nama Ibu? Oke, perkenalkan nama Ibu Dewi Paramita Lizuani. Baik, langsung ke pertanyaan ya Bu. Bagaimana pendapat Ibu kepada peserta MPLS yang akan menjadi siswa-siswi SMK Tridharma 2 Bogor? Pendapat Ibu sejauh ini sih baik-baik, nurut-nurut. Semoga sampai 3 tahun ke depan juga selalu seperti itu ya. Manis-manis, biasa kan kalau awal seperti itu ya. Oke, yang kedua, apakah ada kejutan lagi di hari MPLS berikutnya? Selalu ada kejutan di hari kedua, ketiga, itu pasti akan ada kejutan, jadi ditunggu. Oke, terima kasih ya Bu atas wawancara ini. Baik, itu saja dari kami, Mas. Bye. Hai Sobat MMC, aku dengan Ervan Valentio. Sekarang aku bersama Bu Sudewi yang ingin diwawancarai. Bu, perkenalkan diri dulu boleh? Nama kakak Kak Dewi, dan kebetulan kakak sebagai pembina pramuka di SMK Tridharma 2 Bogor. Baik, langsung ke pertanyaan ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu di hari MPLS pertama ini? Alhamdulillah, kalau bicara perasaan, senang sekali bisa bertatap langsung dengan siswa-siswi baru kelas 10 angkatan 2024-2025. Yang kedua, apa pesan untuk calon siswa-siswi kelas 10 ini? Salah satu yang paling penting adalah dalam MPLS ini adalah merupakan pengenalan, sehingga diharapkan semua materi yang diberikan karena sifatnya pengenalan harus bisa dicerna dengan baik, dan terutama adalah untuk mental yang pertama, siapkan semangat, siap menerima semua materi, dan tolong berupaya selalu senang dalam menerima semua materi selama MPLS ini. Itu saja ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu atas izin wawancarainya. Oke, sampai jumpa. Permisi Pak, nama Bapak siapa? Saya AKP Sugianto. Baik, langsung pertanyaan ya Pak. Bagaimana pendapat Bapak dengan peraturan-peraturan tata tertib yang ada di SMK Tridharma 2 Bogor ini? Sepengamatan saya, tata tertib yang dibuat di SMK 2 sini, Tridharma ini sudah bagus. Ya, tinggal ditaati dan dilaksanakan sama siswanya. Saya rasa itu sudah bagus. Perlu ditingkatkan kembali. Baik Pak. Sekarang pertanyaan yang kedua, yang terakhir. Bagaimana cara menghindari hal-hal yang negatif seperti yang anak-anak sekarang ini, yang tawuran atau yang judi atau yang mabuk-mabukan sekarang? Jadi gini, menurut Bapak ya, itu sebagai generasi muda harus punya prinsip, itu jangan mudah terpengaruh atau dipengaruhi, tapi kalau bisa kita harus mempengaruhi, tapi dalam hal yang baik ya. Dan kedua, ini juga pesan Bapak, jadikan dirimu oleh dirimu sendiri,
Ya, kalau orang tua, guru itu hanya bisa mengantar kita, mengantar adik-adik, ya. Tapi yang bisa jadikan diri kita adalah kita sendiri. Kalau kita dari rumah berangkat sekolah, tapi diniatin tidak baik, pasti bisa nggak nyampe sekolah, ya. Jadi bagaimana niat baik kita. Jadi jangan sampai kita dari rumah sudah punya niat yang tidak baik. Nah itu, dan yang ketiga, komunikasi, silakan komunikasi yang baik dimanapun adik berada, ya. Dalam arti ini bahwa etika sopan santun itu harus benar-benar dijaga. Makanya banyak tawuran karena ada ketersinggungan. Nah, itu karena etika atau sopan santun pergaulan kita kurang tepat, kurang bagus. Itu harus dijaga. Saya rasa itu aja pesan Bapak ya. Makasih ya Pak atas izin diwawancarainya.